Vimo. Halo. Gak pakai clip on ya ini? Lagi di mana ini? Dari warna-warnanya si Ardan ya. Dari vibe-nya Ardan. Ada apa nih di Ardan? Ada bertemu lah dengan sang idola. Intinya mau begitu. Mau interview dikit, interview kerja. Nggak jadi host. Oh, jadi udah keluar dari Bamus sama Enggak dong. Tetap Get Them masih, Sun. masih jadi host. Di Dog Stereo juga masih tetap. Nggak mungkin saya meninggalkan seorang insan buana untuk sedih. Penjilat anjing. Penjilat. Yeah, for my last track, story phase done crash. And yeah, for my last track, story phase done crash. Setelah lagu dialog orang matiku, banyak anggap pembawaku tukang ngaku-ngaku sebagai pemilik kutukan hidup yang sedih selalu. Dan apa kau tahu, semua itu takkan pernah terjadi jika hidupku semanis susu dan madu atau sesempurna saat ku lakukan sholat fardu. Ku tak terobsesi untuk membuat ini jadi profesi. Aku hanya sadar sedikit potensi lebih tinggi dari Lu ketika emang cocok harus bertemu sama salah satu tamu kita hari ini di sini, Bu. Kenapa tuh? Orangnya ini observer. Observer. Observer itu jadi bener-bener pemerhati banget nih. Oke. Anaknya berarti emang cocoknya kalau kerja di unit strategis. Oh, atau enggak business development ya? Iya benar. Jadi anaknya tuh emang suka banget membuat karya dengan apa yang dirasakan di sekitarnya. Ah. Nah ini biasanya kalau ngomong kayak gitu kan udah ngomong anaknya berarti penyanyi solo ya. Yoi. Dia biasanya orang yang bercerita apa yang di sekitarnya biasanya kalau nggak jauh penyanyi pop Yep. ya atau penyanyi gitu ya, penyanyi solo sama rapper. Nah Betul. berarti kita hari ini kedatangan. Rapper. Wih, Yoi. Vimao. Well, Weh ada Vimao. Mana suaranya dong, suaranya dong. Ayo dong. Ini kan lu bawa teman-teman lu, suaranya kasih tahu segitu. Suaranya dong. perform dulu. Hah? Enggak perform dulu, sama kita ubah sekarang mah. Oh, dirubah. Enggak ada perform hari ini. Ya udah. Jadi mereka udah cek sound. Ngapain ke sini? Enggak ada. Ini cuma interview doang hari ini di sini. Terima kasih loh. Terima kasih. Oke, hari ini kita datangan Vimao. Tepuk tangan sekali lagi buat Vimao dong. Gila. Terima kasih. Lu rapper bro? Sejak Insya Allah rapper. sejak tahun berapa sih lu nge-rap sih, Vimao? Kalau nge-rapnya sih baru-baru. Justru sekitar 2020 pas awal pandemi. Justru Awal pandemi. baru nge-rap itu baru nulis lirik lah segala macam buat rap. Cuman kalau pecinta hip hopnya udah dari dulu. Dari tahun 2001-an. Oh 2001 lu udah dengan hip hop gitu ya? Ya. Yang Soalnya old school apa new school atau gimana nih? Dulu pasti old school. Ya, Karena old school. dibeliin kayak VCD MP3 yang banyak lagunya tuh, yang bajakan itu dulu. Iya. Sama- Gak mungkin gak ada Still Dre itu gak ada ya? Iya, nggak mungkin. Nggak Snoop mungkin. Dogg gak mungkin. Pasti ada aja. Gak ada gak ngomong itu lagu itu ya? Pasti Still. ada aja. Terus? Awalnya dari situ, terus sering didengerin tuh tiap pagi. Kebetulan pas si bapak ini, almarhum ini lagi nyetel lagunya Eminem. Oh bokap. Betul. Oh, oke. Yang album The Real Slim Shady. Oh, bokap lu gitu Slim Shady. Slim Shady Iya, LP. Slim Shady, oke, Slim terus? Shady LP, dengerin itu, terus tiba-tiba dengerin Mockingbird, terus segala macam masuk ke rock bottom segala macam. Akhirnya, kok bisa ya di dalam sebuah lagu bercerita secara gamblang gitu tanpa ada apa ya istilahnya. Intinya sangat eksplisit, kok bisa gitu dalam sebuah lagu. Akhirnya itulah yang membuat saya cinta sama rap. Tuh kan, karena gue bilang kan, observer kan, dia bukan bikin karya dulu, ya observe dulu sama dia. Dia kok bisa gini ya? Eminem tuh emang gila sih. Ya, Dia Terus- punya respect banget sama seorang bernama Dre, Dr. Ya, Dre. Tapi di track yang lain dia ngedis ibunya sendiri. Betul. Gak paham lagi gue sama Eminem. Kejam ya, bisa gitu ya. Cleaning out my closet. Nah terus gimana ceritanya lu bisa dari ya Eminem tadi lu kenain sub album Slim Shady tadi ya. Terus yang bikin lu, kan lu tadi kok bisa ya gitu. Terus lu memutuskan bahwa I wanna try rap gitu, gimana ceritanya? Karena mungkin
ada beberapa hal yang saya dapetin dari lagu-lagu mereka, dari lagu-lagu Eminem ini. Contoh yang misal Stan, lagu mungkin ya? Stan misal, atau lagu tentang ibunya itu yang ngedis ibunya, Cleaning Up My Closet. Clean up my closet ya. Di lagu itu Sorry mama. saya ngerasakan kalau kok bisa dia merasakan sesuatu terus bercerita secara gamblang gitu. Nah kebetulan saya juga hidup gak lurus-lurus amat nih, Oh, oke. gitu sih intinya mah. Nah saya coba-coba nulis di tahun 2020 pas awal pandemi, judulnya Gagal Jadi Sarjana waktu itu. Karena memang saya waktu itu semester 5 udah beres tuh, gagal kan jadi sarjana. Bikin lagu, wah ternyata bisa segamblang ini dan ternyata dengan bikin lagu tentang apa yang kita rasain, jadinya tuh kayak ngobatin gitu. Oh oke, Intinya jadi pas lu bikin itu lu ngerasa kayak relief gitu ya? Betul, Kayak kayak ada- terapi lah gitu, terapi Oh, buat diri oke. sendiri gitu. Ternyata ini tempatnya gue Betul, gitu ya? betul. Bukan ngeband ya ternyata Iya, betul. ini tempat lu Jadi ya? waktu gagal jadi sarjana itu, lu ada pesan gak sih buat orang-orang yang masih mencoba untuk jadi sarjana? Karena gue punya teman nih, dia udah semester 14 ya kayaknya. Aduh, Udah lama banget kan. Iya, Kata betul. gue sih mending 5 beres, ya udah lu iya bisa. beresin. Ya udah beres aja gitu. Ya harusnya tinggal beresin aja ya? Iya, daripada udah sampai 14 gak jadi apa-apa gitu. Iya. Nah, menurut lu ada saran gak untuk orang yang kayak gitu? Semangat. Semangat katanya. Tergantung sih Biasa IPK, banget ya, tergantung soalnya. sih IPK-nya berapa. Hir, IPK-nya berapa Iya, ya? lu berapa ya? Ketahuan banget sendiri orangnya. Oh Mas Fakir. Produser kita, produser Iya. kita semester iya. 14. Bagus Mas. Keren. Bagus cinta sama sekolahnya itu. Enggak, dia emang Iya, orangnya iya. dermawan. Iya, iya. Dia Tapi suka emailnya, nyumbang aja gitu. emailnya di kampus terus. DO cepetan gitu ya. Posisinya juga di kampus bukan mahasiswa, Bukan mahasiswa. donatur tetap. Nah, itu dia. Bayar aja terus. Nyelesain enggak. Lu kan mahasiswa lagi donatur berarti ya. Bener juga ya. Iya. Harusnya kampus-kampus itu harusnya respect ya sama Betul, mahasiswa-mahasiswi yang Maba. ya tadi Mahasiswa udah abadi. ya sampai udah 15 semester 15 biarkan aja gitu. Itu semester berapa berarti sekarang? 14 kan benar kan? 14. Iya. Juni terakhir. Sedih banget sih ini. Juni terakhir. Jadi kemarin tapi beres kita- siaran dia bilang kayak gini, Gimana? orang kudu ke kampus, Pran, kenapa? Iya nih buat yang teman-teman orang yang belum pada lulus dikumpulin, dikasih ultimatum, kalian sampai Juni kalau nggak kalian dikeluarin gitu. Ada malu banyak ya? gitu, Bang. Agak banyak ya gitu ya. Ada banyak yang Tapi kita ngumpul yakin gitu. banyak juga ada juga insan muda mungkin yang posisinya sama kayak Fahir gitu ya. Jangan sedih, lihat dia aja happy. Jangan sedih. Iya betul. Gara dibereskeun berat. Udah gitu aja Iya, ya. gitu aja. Oke, so I wanna hear female. Nge-rap, lu pengen denger Vimaul nge-rap. Iya. Nanti gue punya cerita pribadi nih sama Vimaul, tapi Oke. kayaknya kita dengerin dulu lagu Vimaul yang pertama, apa yang mau dibawain? Yang nih? mana yang berdua? Yang pertama ini cukup lagu yang keramat menurut saya. Oke. Karena ini lagu tentang Sesajen? proses Oh, bukan. Bukan dong. Kayak apa sih? proses kematian bapak saya. Oh, Oke. alright, Judulnya alright. Dialog Orang Mati. Oh, oke. Oh, Judulnya? dialog orang mati. Dialog oh, Orang Mati. this is crazy song, man. Alright. Kita harus denger bareng-bareng. Alright, so here we go. Insan muda. Live from Arden. Ini jadi your own song. Your chart. MB. Original. Shout out for female. Thank you. Wow. Man. Yeah, no, man. That's good. That's really good. Man. Man, it's good, man. You know what? Ini jarang banget si Kev yang datang ke Ardan ini 7. Enggak, jarang banget tuh berdiri loh. sampai Gue kali jarang ini. mau berdiri. You feel it man, you Yeah, I feel it, stab man. it right? It's really deep, Lu bro. kebayang gak kalau Vimaul ini manggung di festival rap gitu Yep. ya. You know how rap it is ya, kadang-kadang lagunya tentang ya Iya, cinta lu harusnya apa main gitu. di- lu main nggak di Semua Fast kayak tuh semua padahal? jadi pada diem tuh gak sih? Iya. Gede-gede dia bercerita, storytelling Gue suka gitu banget ya. lirik yang pukul 8 pagi, Ya. yang terus sama yang bagian bagaikan jantungku ditembak senapan ledakan. Iya. Senapan Gila ya. tapi Iya. tanpa sebuah ledakan. Jadi gak ada ledakannya, cuma Ya, cep. Wais. Gue yang paling tajam tuh pas dia di terakhir. Ini grafiknya naik terus nih. Iya. Terutama pas bagian dia bakal apa perlu gue gali ini makam kayak kata gue Ya, sih. bahkan ku minta pada Tuhan Iya, untuk oke, bangkitkan oke. Bapak. Vimaul mendingan lu pulang deh. Ya, Lu terlalu bagus hari ini nih. waduh. lu balik lu gak harus ada di ini tuh, men. Iya, iya, Iya. iya, iya. Kayaknya harus main di gigs akhir bulan kita ya, kayaknya ya. Yep. Kayaknya udah Go. pasti gitu. Udah, yuk pulang aja. Waduh. Jangan dong. Vimaul, cerita dong. Nah ini gue dulu ya cerita ya, Iya. gue cerita sedikit. Jadi ternyata Vimaul ini sebenarnya tetangga rumah gue. Di Jadi mana? dia tuh kantor dia itu beda satu rumah doang sebenarnya sama gue. Namanya Dope stereo. Dope Stereo, tempat Oke. recording juga di situ tuh. Banyak teman-teman lah, rapper-rapper banyak di sana. Terus dia tiba-tiba nge-email gue. Terus mau nyanyi selagu dong katanya. Dia ngeris album kan. Terus
dikirimin materi, pas main materi gue cuma bilang, Dan keren banget nih. Kita tahu lah ya, Yep. kalau keren mah tuh mana mungkin kita tolak kan. Iya, kita Langsung sikat gitu, gue tapi bener, gue tuh jarang banget untuk berdiri dan bilang keren. Biasanya gue cuman kayak, woi gokil. Ini jangan-jangan deh berdiri loh. Banget gue. Ini abis konser di Istora Senayan ya, Ahmad Dhani kali ya lu ya. Bukan dong, bukan dong. Kok gue tadi gue yang bilang stinky sampah berarti. Iya. Oh iya, Pim. Ceritain dong, jadi lu sekarang udah punya album atau gimana? Belum. Ceritain. Masih Belum, atau dalam gimana sih? tahap ini. Sebetulnya agak sedikit beda dari yang lain. Saya tuh si album ini enggak saya rilis langsung semua barengan. Oke. Jadi rencananya itu ada 50% dari total album itu yang mau dirilis satu-satu dulu. Intinya Oke. gitu sih. Dan sampai sekarang belum. Sekarang baru ada 5 lagu yang udah rilis dan udah bisa didengerin juga di digital Oke. stores juga. Dan mungkin ada 1 lagu lagi dan selanjutnya album. Oke. Gokil Berarti ya. akan terus dicicil berarti ya? Betul. Untuk si album ini. Gue ingat banget nih Kif, jadi kalau nggak salah sekarang di YouTube nih masuk tiba-tiba. Gue ingat banget itu tuh Sarkoji tuh bikin lomba untuk nge-rap nada dia kan. Gue tahu tuh. Iya tahu kan, ada dia tuh dulu tuh. Terus dia Oh, lu tiba-tiba ikutan? boleh aku ikut nge-rap nggak? Terus dia nge-rap liriknya tentang yang kejujuran tadi. Terus Sarkoji kayak diam gitu kayak, gue catat nama lu ya gitu ya, bener Iya, gak? betul. Gue liat itu tuh kayak lu emang harus, you have to be a rapper man, you should be. Emang udah dan emang ini temang dunia lu, tempat lu di sini ya. Tapi apakah Vimaul ini di tiap lagunya emang marah-marah tuh gimana sih? Apakah ada gak sih lagunya yang cheer up gitu tentang Sebetulnya asik kalau aja kok kuliah gak beres, yang penting gitu. gue dapet gaji akhir bulan gitu Tapi kan. kalau misalnya kita ngeliat Eminem semuanya kan marah-marah gitu kan. Even di Kill Shot udah marah banget gitu kan. Iya. Tapi ketika dia nyanyi di Mockingbird kayak, Iya. oh ternyata Eminem Iya. bisa ya nyanyi gak Bisa. marah-marah gitu. Iya. Slim Shady juga gak marah-marah sebenarnya Iya. ya. Itu lebih ke ngelucu lah. joke ya. Iya, Making fun. dising gitu ya. Nah itu gimana? Itu gimana? Apa semua kayak gitu emang gimana? Sebetulnya apa ya? Intinya bukan marah-marahnya sih. Intinya lagu-lagu saya akan selalu mungkin emosional karena setiap lagu yang saya ciptakan itu selalu tentang apa yang saya alami di sebelumnya gitu. Jadi pasti tentang emosional gitu. Peristiwa-peristiwa yang apa ya, menyakitkan atau apa gitu. Karena memang apa ya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Iya. ketika saya bikin lagu, nulis lagu tentang peristiwa-peristiwa yang dulu menyakitkan dan mungkin sampai saat ini belum bisa berdamai dengan masalah itu, dan ketika saya merilis lagu tersebut, peristiwa tersebut, akhirnya saya bisa berdamai dengan lagu itu gitu. Oke. Sebetulnya hal itu sih yang bikin ketagihan bikin lagu-lagu sedih, mungkin lagu-lagu emosional karena saya tuh belum baik-baik aja loh gitu. Jadi harus ada beberapa lagu lagi yang mungkin banyak peristiwa-peristiwa menyakitkan di lalu-lalu lah dan memang harus saya obrolin gitu intinya gitu. Oke. Betul. Lagu lagi Dan ada kalau lagu bisa lagi. lu scroll TikTok terus kerjain juga lu pasti tau NF. Iya, Itu udah pasti tuh. Iya betul. Alright, so here we go. This is the second song. You gotta cover NF. Change. Let's go. Let's go, here we go. NF di Ardan ini 7 song yang chart and be original. NF by Vimaul. Jangankan sarjana ku sampai semester 5 pun sudah pencapaian yang sangat ajaib. Tanpa bapak dari semenjak ku SMP, hidup kurang lengkap macam tahu tanpa tempe. Maafkan aku bu hanya bisa jadi anakmu yang rese dan aku bisanya cuma hae. Maafkan aku jika tak semerdu biola yang gagal jadi sarjana dan atau diploma. Mencoba ku bermain di zona ikuti idola di sebuah tim bola. Namun yang ada ku hanya merasa seperti berada di bola. Seorang manusia yang sedang menuju dan atau akan mengidap sebuah penyakit mental bipolar. Yeah, I'm looking for change. Yeah, I'm searching for change. I'm looking for change. Yeah, I just want. Ku ingin bertanya apakah ini kutukan? Iya, by the way, kita sapa-sapa teman-teman juga ya, mungkin lagi dengerin kita nih, beberapa band juga tadi gue liat di DM Instagram pada nyapa, main dong, main Kardan ya, iya suka apa aja main Kardan. Kita paling suka banget sih sebenarnya darah-darah baru ya, kayak gini nih. Yeah. Kita lagi kedatangan tamu, seorang rapper bernama Vimaul ya, dan langsung dapat fans baru nih. Lihat CS kita nih, gila nih, udah Pul, sini Pul. mau diajak kesini loh. Sini Pul. Oh lagi megang mixer dia, megang mixer. Ya udah mixer dimin aja kan udah on air juga. Sini dulu. Sini bentar, sini. Gila, tiba-tiba bilang dia datangin ke Vimaul.
aku ngefans sama kamu gitu ya. Dia langsung follow Instagram gitu ya. Bilangnya langsung, Tapi ini aku cowok kamu ya, cowok yang ngomong ya. Cowok, cowok. Gue ngefans sama lu men. Sini. Beda ya kalau ngomong, aku ngefans sama kamu. Itu beda kan? Itu beda. Tapi ini, gue ngefans sama lu men. Itu beda. Itu beda. Kok gue kayak, men lu keren. Oh iya ini. Lu kenapa ngefans? Kenapa lu tiba-tiba Iya. hari ini lu mendeklarasikan lu ngefans sama Vimao, seorang rapper ini? Iya, kenapa? Jadi tadi lagi nonton anime, Iya. terus ada lirik yang tiba-tiba nyentuh apa yang adeknya apa sih tadi? Ya. Liriknya ya tentang itu kayak jir bentar. Sampai di pause, terus dengerin, wah gila sih. Kayak ceritanya teh marah tapi dapet gitu kayak bisa ngedelivernya gitu ke orang yang baru denger teh kayak anjir kepo gitu lagu apa ini ternyata oh enak. Padahal lu gak denger beneran ya? Lu lagi gak denger beneran padahal. Lagi nggak denger, lagi kayak lagi pas nonton. Sumpah demi Allah nasing demi Allah ya mah. Ya. Sing demi Allah itu maksudnya emang bener. Jadi kayak lagi nonton anime, saya orang kan nanya kan mana kan rapper ya, Kamana itu sah? kasih fire. Rapper cina oh ya udah tuh ya udah we nonton cuek pas cek sound ngedengerin jir enakin gini gitu kela liriknya nyentuh kayak ya udah lah gitu. Sampai akhirnya grogi anjir. Emang ini, Nggak kalau nyangka misalnya, ya? lu kan orang Ujung Berung kan? Iya. Fanbase lu emang orang Ujung Berung juga. Oh iya. Iya, Tapi lu kenapa sempat hari- berpikir bahwa lagu yang lu bikin itu lu akan mengimplementasikannya akan seperti itu yang mendengarkannya atau lu nggak pernah berpikir seperti itu? Ya. Kayak Ya udah orang- aja. Iya, atau orang berpikir bahwa kayak tadi tuh tiba-tiba dibilang itu kena banget. Emang gue bikin liriknya kayak gini supaya orang kena gitu. Gitu Oh, nggak sih? sebetulnya pas proses penulisan gak ada pikiran untuk ke orang lain. Oh just yourself gitu ya. Udah ini mah buat self terapi relief tadi, terapi tadi ya. Self healing diri sendiri aja udah. Iya, Gak ada iya. pikiran untuk kemana-mana gitu. Tapi setelah dirilis ternyata banyak juga yang relate dan akhirnya mungkin pada bilang makasih udah Iya, bikin bikin lagu lagu ini. yang kayak gini. Ya, itu berawal dari ya itu tadi yang pas saya kantor kita itu deketan lah tetanggaan sama si Bang Yas ini. Akhirnya sebelum ke sana saya mau cerita dulu sebetulnya. Boleh. Sebetulnya ada cerita lucu. Saya tahu rumah Bang Yas itu sampingan sama saya itu dari WiFi. Iya. Serius lu? Iya. Kan saya ngaktifin WiFi itu. Ada Yas Budaya di situ nama Yas Budaya. Wah, nggak mungkin ada lagi dong nama Yas Budaya di dunia ini selain beliau gitu. Ada bro di Lu mana narsis gitu. juga Tapi ya, udah meninggal, udah Yes, meninggal. lu narsis Ini juga loh. ya, nama wifi nama lu sendiri. Iya. Lu cukup narsis Iya, loh. nama Nama wifi. wifi rumah gua aja Mata House loh. Akhirnya. Gak Kif Akia House gak gitu. Wifi gue gimana gue? Iya juga sih. Akhirnya besoknya tuh pagi-pagi tuh bangun pagi jalan keluar tuh mana nih rumahnya nih saya cari-cari gitu nggak ada tuh besoknya lagi saya cari lagi sampai akhirnya 3 hari kalau nggak salah saya nyari-nyari akhirnya ada tuh keluar kayak lagi stretching gitu pagi-pagi lah. Oh zaman Kayaknya lagi covid ya, libur. matahari ya, Iya. buat matahari. Ya terus lu nyari orang kayak di capil tuh jadiin rumahnya. Iya, sensus penduduk Ngedata. kebetulan Iya, ya. makanya. Kan gue bilang tadi dari awal observer orangnya gitu kan, Iya. dicari tahu gitu kan. Terus pas Langsung lu ngeliat dia lagi stretching lu ngapain? Langsung ngabarin kakak saya karena sebetulnya saya tahu Lone Atlas dari kakak saya. Beliau yang sering nyetel lagu Lone Atlas di album Jiwa tahun 2003-an, rilisnya 2002 kan ya. Iya. 2003-an sering nyetel tuh pakai speaker gede-gede, wah ini lagu siapa? Akhirnya kenal sama Lone Atlas dari situ. Akhirnya langsung ngabarin ke kakak saya kayak bragging gitu lah. Nih, tetanggaan sama Yas Budaya nih, gitu lah. Oh lu nyapa ya langsung. Enggak. Oh, lu gak nyapa di situ? Gak berani. Jadi lu cuman Dia berani Sampai lewat email. Ya, sampai waktu Instagram ya? tiba recording lagu kita itu baru pertama kali ngobrol. baru pertama kali Iya. ngobrol. Karena gak berani sama sekali. Jadi lu nyari orang 3 hari cuma buat ngabarin kakak lu doang? Betul. Lu tinggal bilang aja nih wifi-nya Yas Budaya masuk lo ke kantor gue itu cukup banget gitu. Gue kira lu nyari udah gitu ketemu, kak Yas kakak gue. Enggak berani. Saya tuh bukan Ini orang gue yang bahasa kayak kayak Michael gitu. Jackson sang. I love you. Gitu kan. Saya tuh bukan orang yang kayak gitu. Jadi Iya. gak bisa langsung bingung lah nyari topik pembicaraan. Gak bisa, bang gimana, oh, saya fans. Iya Gak bukan bisa gitu. Gak Dia bisa agak gitu. introvert ya. Iya, Agak iya. introvert Jadi ya. selama 3 hari lu nyari udah ketemu? Ya udah gitu ya. Udah itu doang tujuannya udah cuma buat ngasih tahu ke Ribet juga ya lu kakak orangnya. saya. Itu kan di wifi-nya udah jelas tuh masuk. Iya. Tapi belum ada bukti yang soheh gitu. Konkretnya ya. Iya, Oh ini Yas Budaya belum- nih belum bener. Akhirnya akhirnya ada gitu ya. Tapi yang hebat dia udah itu pertama dia ngeliat Instagram DM gue, terus dia ngeliatin video dia yang lagu tentang nyokap lu itu ya. Ya, pesan suara. Kata gue pertama dari, Dan keren banget nih Kif. Terus udah gitu dia nge-email Kif, Insan Muda. Jadi dia ngirim email, pas dia ngirim email dia kasih tahu cerita tentang albumnya. Iya. Dia bikin repertoire itu tuh, dia bikin diksinya diceritain semua sampai
dia ceritain nih tiap lagu ini bakal featuring siapa sampai lagu terakhir di albumnya ini nanti itu yang keluar lagu terakhir itu yang bareng gue judulnya apa? Protagonis. Protagonis judulnya gitu. Terus gue nggak bilang enggak soalnya emang ya keren gitu kalau biasa biasa weh. Tapi pas denger emang keren gitu anak ini gitu dan Banyak kan yang kebukti ya. ditolak-tolakin kalau sama Mayas. Ya? Banyak yang ditolak-tolakin. Serius banyak. Gua salah satunya. Enggak. Kif, kapan aja Kif, lu mah Kif. Gak masanya gak ada materinya gue. Tahu. Makanya ditolak. Just kita collab yuk ada gak materinya? Gak ada. Nah kalau ngomongin materi lu nih, jadi materi lu gimana nih? Ceritain dong sebelum kita lanjut nih. Materinya gimana nih? Ceritain dong. Albumnya apa yang disiapin sekarang gitu gimana? Sebelum ke pembuatan musik, biasanya saya tuh mikirin temanya dulu. Mau kemana nih? Kayak semacam premis lah. Oke. Premisnya apa nih? Misal di lagu Protagonis itu. Saya pengen bilang bahwa semua orang itu adalah protagonis bagi dirinya sendiri gitu. Oke. Protagonis itu bukan berarti jahat, bukan berarti baik, gak ada hubungannya sama itu. Oke. Protagonis itu hanya orang yang menggulirkan cerita, pemeran utama gitu. Mau jahat, mau baik, itu tetap protagonis, intinya gitu. Jadi saya gak bilang di lagu Protagonis itu kalau saya orang baik yang ditindas atau apa, enggak, bukan ke sana. Oke. Itu doang sih Oke, sebetulnya. by the way, nanti di album itu ada siapa aja yang featuring selain ada gua nih, ada Yas, terus ada siapa lagi? Ada yang pertama itu ada Lil Cho. Licho, oke. Lil Cho itu rapper juga, rapper Golden Hills dulunya, sekarang udah di Respawn namanya. Terus rencananya, ini baru rencana sih sebetulnya, mudah-mudahan kesampaian. Oke, itu datang aja di Labirin nih tempatnya ya. Betul. Kalau datang dan oke, ini bakal jadi lagu terakhir. Ada pesan mungkin lu sampein buat insan muda? Intinya jangan pernah malu, misal kalau punya peristiwa-peristiwa sedih di masa-masa lalu, intinya simpan, jangan dihapus, karena suatu saat lu bakal butuh itu. Yes. Vimal, sukses. Amin, amin. And I'm gonna tell the story to the city about you. Dan ini Keep the good work, man. akan jadi mayor nih kayaknya, bakal jadi kota nih kayak bentar lagi ya. Tell the city I will tell the city, about this man. great rapper named Vimao. Yeah, and you have to invite him to all your events. Yes, betul banget. Oke, Vimao, lagu yang bakal dibawain terakhir adalah judulnya Protagonis. Protagonis, featuring sama Yas Budaya, tapi Yas Budayanya langsung di play di situ aja. Betul. Iya, iya. Kan lu ada di sini. Gue dengerin aja, Oh, iya, malu bener. gue nyanyi. Nanti itu kalau di panggung besar katanya. Oh, katanya. gitu, siap. Yang udah gitu. Iya, iya. Oh iya, iya, iya. Let's go!